lagi di Mitra Koperasi, channel yang membahas tentang perkoperasian. Hari ini saya ditemani oleh Mas Damar Sasongko. Selamat datang Mas Damar. Siang ya Mas Afif. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di Mitra Koperasi ini. Mudah-mudahan nanti akan banyak hal yang bisa dipetik oleh Mitra Koperasi dimanapun berada. Kali ini kita akan berbicara mengenai kredit union. Seperti kita ketahui bahwa kredit union ini tidak lahir di Indonesia. Awalnya berasal dari negara Eropa ya. Nah, apa dan bagaimana sebenarnya kredit union ini? Kita langsung saja ke Mas Damar. Mungkin Mas Damar nanti bisa menjelaskan mulai dari awal sehingga nanti para pemirsa Mitra Koperasi bisa memahami lebih jelas mengenai kredit union. Ya, silakan Mas Damar. Ya, terima kasih Mas Afif dan Mitra Koperasi dimanapun berada. Saya memperkenalkan diri dulu. Saya kebetulan Damar Sasongko. Kebetulan saya sampai sekarang aktif di Kredit Union Cikalmas, itu di Purwokerto. Lahirnya di tahun 2007. Nah, kalau bicara tentang kredit union memang benar seperti yang dikatakan Mas Afif barusan. Gerakan CU, ya kita nyebutnya CU ya, atau di Indonesia ada yang namanya koperasi kredit. Ini awalnya dari Jerman, idenya muncul di Jerman. Itu awal-awal abad 19, tapi sekitar tahun 1842. Awalnya seperti itu. Jadi awal-awal masa, bahasanya masa revolusi industri di Jerman itu terjadi hampir sama dengan tahun lalu. Bahasanya orang sini itu pagebluk ya. Ya, pagebluk. Di pedesaan itu musim salju, musim dingin begitu akhirnya menghancurkan pertanian. Lalu di perkotaan juga terjadi krisis istilahnya. Maka muncul di Jerman ada dua sih sebenarnya. Awal mula ide koperasi kredit atau kredit union itu ada di dua tempat. Di perkotaan itu di asosiasi pedagang dan pengrajin, itu pelopornya adalah Delitzsch. Terus langsung yang di pedesaan, walaupun sebutannya wali kota di sana, wali kota Pelabuhan namanya Raiffeisen, itu membentuk semacam awalnya adalah bantuan untuk petani. Awalnya seperti itu, bikin bantuan petani, karitatif atau bahasanya kayak ketika ada bencana ngumpulin orang-orang yang mau berdonasi. Awalnya donasinya adalah makanan pasti, karena mereka kekurangan makanan, krisis seperti itu. Awalnya seperti itu, maka munculnya roti. Kalau di sana roti, kalau di kita mungkin nasi. Indomie, kok sebut merek ya. Ya mie instan lah istilahnya kan, kebanyakan seperti itu. Maka di awal si Raiffeisen mikirnya ngumpulin orang, kasih bantuan, nggak selesai, mana pagebluknya nggak berkepanjangan. Lalu nggak selesai dia berpikir bagaimana caranya. Oh, bikin arisan dari arisan para petani, mengumpulkan apa yang bisa dikumpulkan dari mereka sendiri, membantu. Awalnya adalah semacam memberikan pinjaman terlebih dahulu bagi yang membutuhkan giliran, ya, kayak model arisan. Itu baru namanya di Hessendorf, kalau Stragia, tidak di Van Split. Mulai berpikir asosiasi kredit. Kredit itu berasal dari bahasa Latin yang namanya credere, kepercayaan. Awalnya jadi bukan kredit pinjaman, jadi kredit pinjaman. Maka dari situ muncul ide untuk membangun yang bisa menyelesaikan masalah di petani, ya petani sendiri. Itu Raiffeisen. Caranya adalah pedesaan. Kalau Delitzsch cara perkotaan, makanya mengumpulkan pedagang dan pengrajin. Kalau ngadepi sendiri-sendiri pada saat krisis seperti itu kan nggak selesai, maka dikumpulkan. Yang satu komunitas lokal, yang satu lebih situasinya mungkin kayak sekarang ya, di perkotaan model perbankan kan personal, ya, agak lebih cair lah istilahnya. Itu yang terjadi awal mula kredit union, lalu berkembang ke mana-mana karena krisis itu.
sama-sama bagaimana mengatasi krisis, mengatasi tergebluk, berpikir caranya adalah swadaya dari apa yang mereka punya. Itu awal mulanya di gerakan CU di Eropa. Lalu saya lanjut ya, saya. Oh iya, silakan. Itu setelah itu berkembang, makanya agak beda-beda kalau di awal itu CU di Kanada. Permasalahannya adalah kaum imigran. Iya. Polanya sama, hampir kayak RFSN, tapi mereka kaum urban. Jadi setengah desa, setengah kota. Jadi polanya seperti itu, kaum urban, maka ternyata butuh pemikat. Kalau di Kanada akhirnya berkembang, ada CU di rumah sakit, yang sekarang ada CU di sekolah misalnya. Maka lebih ke kelompok-kelompok profesi. Sementara kalau yang di awal di Jerman kan memang benar-benar memang kelompok profesi, tapi coraknya satu pedesaan yang modelnya paguyuban. Sementara yang satu adalah patembayan, ikatan kepercayaan aja kalau yang di perkotaan. Dasarnya seperti itu. Nah, masuk ke Asia beda lagi. Pola yang sama coba diterapkan. Awalnya kalau menurut sejarah sih zamannya itu mulai di Purwokerto, malah di Wolster Road kalau nggak salah. Itu asisten residen di Purwokerto bersama dengan RAW Riyadmaja dulu. Permasalahan rentenir kan dulu. Kaum priai yang terjebak dengan rentenir, maka butuh sebuah lembaga keuangan yang bentuknya, kalau si Wolster Road kan ngambil dari model Revesen pedesaan, diambil di sini awalnya ke bank kayak bank pertanian atau apa. Itu yang satu RAW Riyadmaja akhirnya mengembangkannya yang sekarang dikenal BRI di Indonesia. Tapi itu belum bisa dibilang sejarah CU di Indonesia. Sementara CU di Indonesia itu baru muncul di tahun 69-72. Itu pun karena hampir sama, bukan ada krisis ya sebenarnya. Zaman itu kan awal-awal revolusi hijau di pertanian, mulai pengembangan pedesaan. Sementara yang kita tahu kalau dalam sejarahnya yang boleh berdiri di desa itu adalah KUD zaman itu, koperasi lain tidak ada. Nah, ini baru diinisiasi beberapa orang yang dari asosiasi CU, konfederasi CU di Asia, terutama di Filipina, yang punya pengalaman di pertanian, itu jadi tempat belajar khusus kader pembangunan desa. Nah, ini agak berbedanya karena ini polanya gerakan, yang satu top down, KUD dan macam-macam modelnya. Dulu kita lihat kontra top down, maka yang pola gerakan ya langsung bentuk di pedesaan macam-macam. Hanya ketika membentuk badannya, lembaganya, itu kita terhambat dengan aturan, karena yang diperbolehkan sampai tingkat desa hanya KUD. Itu pertentangannya kalau di Indonesia sama. Baru tahun 98 kita baru bisa terbuka. Maka ya kayak kalau kita lihat data statistik atau kemarin-kemarin yang penghargaan koperasi misalnya, mulai muncul ada Kopdit, bahasanya koperasi kreatif CU itu. Jadi di luar Jawa, di Kalimantan, terus kayak Obormas gitu yang kemarin dapat penghargaan itu di NTT, itu kan common ball-nya, ikatan pemersatunya emang agak kuat, karena itu juga di Kalimantan sendiri kan ya bukan sentimen sih, istilahnya kami orang Dayak, kami orang lokal gitu, jauh dari pembangunan dulunya. Pas 98-99 mereka mulai pakainya CU untuk membedakan dengan koperasi. Ya sebenarnya sama aja sih harusnya gitu. Gitu Mas Amir, sekilas kalau tentang ini kan sekarang mulai banyak bisa kita cari referensi, misalnya di buku baru muncul belakangan. Dulu kita cari tentang itu. Oke, Mas Gamal, kalau kita perhatikan sebenarnya hampir semua pergerakan atau perekonomian Bali muncul dari krisis ya masalahnya. Iya. Saya melihat memang ada perbedaan antara CU di Jerman maupun di Indonesia, walaupun secara umum intinya sama.
ada permasalahan yang sama. Apakah setelah sampai di tahap sekarang ada proses pengembangan yang berbeda dari kembangan di Jerman dengan kembangan di Indonesia, dengan mengacu bahwa sebenarnya kita dulu awalnya mengacu ke konsepnya revision ya. Kalau melihat kondisi sekarang kayak di Indonesia memang jauh berbeda. Kalau pola terutama awal-awal masuk ke Indonesia tahun 70-an, terus 98 berkembang sampai ke yang sekarang. Nah, cewek-cewek yang tua misalnya di Kalimantan, kalau di Sumatera memang di perkebunan, D-nya kuat. Terus di Kalimantan beberapa kan karet, ada juga yang muncul juga cewek gerakan modelnya si John Bamba itu filosofi petani namanya, sampai dipakai. Ada beberapa yang mencoba mengambil nilai-nilai awal, prinsip-prinsip awal, self-help-nya, menolong diri sendiri, swadayanya. Ada yang sudah karena ini keuangan, akhirnya keuangan uang jadi alat, istilahnya alat untuk perubahan sosial. Maka beberapa cewek ya modelnya sama aja dengan perbankan, pelayanannya loh ya, pelayanannya lebih ke situ, terus lebih prudent, tata kelola yang diutamakan. Apalagi sekarang udah mulai banyak masuk digitalisasi, sistem online, di beberapa tempat belum. Ya itu kalau di Indonesia jelek banget, masing-masing punya kelokalan sendiri. Di Jawa sampai sekarang itu masih ada yang catat tangan. Sampai sekarang itu di Jakarta. Serius itu. Kemarin juga kaget, masih ada yang tulis tangan. Terus di Jogja banyak banget. Ya karena era-era pas 98 itu, terutama juga pasca gempa Jogja kemarin yang tahun 2005 itu, gerakan Jogja bangkit mulai juga dengan gerakan ekonomi yang model swadaya ini. Nah itu masuk mulai tiba-tiba ada CU tingkat RW, CU tingkat apa, paling banyak CU-nya itu di Jogja. Itu yang hanya ya karena tidak seragam ini kan kadang-kadang. Ya. Oke, kalau kita melihat perkembangan sekarang kan CU sudah ada di mana-mana, ya kan? Dalam relatif singkat, kita bisa mengatakan bahwa CU sudah bisa masuk di dalam masyarakat sampai 3 desa. Iya. Ya. Nah, kira-kira faktor apa sih yang membuat CU kemudian akhirnya bisa diterima oleh masyarakat? Kalau tadi di awal kan ada kesusahan karena di tingkat desa hanya ada KUT. Ya. Nah, selain ada kebijakan pemerintah yang membantu itu, apakah ada strategi yang dijalankan CU sehingga bisa diterima oleh masyarakat? Yang ini sih kalau saya baca dari pengalaman yang terdahulu kayak Pak Robi tulis dan itu karena kita masuknya dengan pendampingan di pedesaan, tapi itu memang tanpa bantuan sih, memang kita pendampingan pedesaannya langsung masuk lewat beberapa misalnya pola-pola LSM zaman Orde Baru dulu. Pendampingan pertanian langsung, ada pertanian organik, ada ini yang tidak secara langsung misalnya kayak Bagwit dan macam-macam. Yang dipakai adalah pola-pola yang sudah ada di situ. Dawis ada, saya kebetulan mulai di Kemangkon juga dengan Dawis, dengan kajian masuk ke lewat itu. Jadi di pedesaan itu lebih mudah karena guyupnya masih ada. Terus juga dengan pola yang di awal, kalau di JO memang terkenalnya mulai dari pendidikan dulu. Dimulai dari pendidikan, menuju tujuannya ke pendidikan lagi. Pendidikannya itu pendidikan literasi keuangan terutama. Iya. Berarti memang masuk lewat pendidikan ya. Pertama pendidikan, kemudian memanfaatkan potensi lokal. Iya. Pertanyaan saya sebenarnya yang terakhir begini, Mas Damar. Kenapa sih orang harus milih CU? Harus ada alasan kan? Iya. Ya, reasonnya sih ya karena kalau saya secara pribadi juga saya kira merasa, karena saya juga jadi anggota di situ. Kenapa harus pilih CU? Karena di CU ya kita tidak hanya menjadi tidak hanya bahasanya
saya hanya nabung di situ, saya hanya konsumen di situ, ya, gitu. saya hanya jadi nasabah misalnya. Saya juga ikut memiliki di situ. Dengan di situ saya juga akhirnya ada proses transfer pengalaman dari orang lain. Saya diajari untuk mengelola keuangan. Saya waktu itu belum berkeluarga, dapat sharing dari yang sudah berkeluarga. Ya polanya pola seperti itu, memang mengembalikan ekonomi itu rumah tangga. Di CU memang mulainya dari situ sendiri. Pendidikan keuangannya ya, bagaimana mengatur ekonomi rumah tangga. Plusnya misalnya setiap tahap kehidupan saya harus mempersiapkan apa. Masa anak-anak itu butuhnya apa, masa nanti sekolah. Itu kenanya di situ sih. Selama ini kalau terbang ya, ini. Jadi diajarkan bagaimana sebelum hujan sudah menyediakan payungnya dulu ya. Betul. Sangat menarik sebenarnya Mas Damar ya. Mudah-mudahan dengan melihat ini orang bisa memahami. Pertama memahami bahwa sebenarnya varian koperasi itu banyak. Salah satunya adalah dan yang kedua adalah memang dengan pilihan yang banyak ini nanti masyarakat bisa lebih bijak untuk menentukan pilihan. Dengan kita tidak ingin mengarahkan ke satu titik tertentu ya, jadi minimal ini bisa menaikkan tingkat kedewasaan masyarakat. Oke, terima kasih Mas Damar atas materinya hari ini, sangat menarik. Demikian mitra koperasi materi kita hari ini, mudah-mudahan bisa membantu. Kita akan bertemu di materi selanjutnya masih tentang berkoperasi. Salam koperasi.